Pada kesempatan kali ini, Gus Samsudin memutuskan untuk mengunjungi Mbah Suro, seorang tokoh yang sangat dihormati dan dikenal luas karena kebijaksanaannya serta kemampuannya dalam ilmu spiritual. Gus Samsudin merasakan bahwa ia membutuhkan bantuan dari Mbah Suro dalam menghadapi tantangan yang cukup besar. Ia ingin meminta nasihat dan dukungan dari Mbah Suro untuk melawan raja para dukun santet yang telah mengganggu ketentraman. Gus Samsudin tahu betul bahwa Raja Dukun Santet ini bukanlah sosok sembarangan. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan pengaruh yang luas. Banyak orang yang merasa tertekan dan ketakutan akibat ulahnya. Oleh karena itu, Gus Samsudin merasa bahwa hanya dengan bantuan Mbah Suro, ia dapat menemukan cara yang tepat untuk melawan kekuatan jahat ini. Silahkan tonton video selengkapnya, hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan Anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan Anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, Anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'an. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welasai Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, dan baik kepada sesama. Karena ketika kita baik kepada sesama dan cinta kepada negara, maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, jangan sampai meninggalkan sholat. Yang kedua, istiqomah mengamalkan sholawat. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, berbaik kepada sesama. Dan yang kelima, cinta kepada negara. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Saudaraku semuanya, malam ini saya mau datang untuk menemui Mbah Sudiro, untuk saya ajak bermusyawarah. Karena musyawarah adalah ajaran yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini saya akan menemui Mbah Sudiro. Saya ajak untuk musyawarah, membahas tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan dukun-dukun santet yang telah menangkap dan menyandra Mbah Sudiro. Karena saya sadari saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, dan saat ini saya sedang diuji dengan tertangkapnya Mbah Sudiro. Tetapi saya tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi dengan diri saya. Setidaknya ini semuanya bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri saya, dan untuk terus menguatkan, karena di setiap ujian pasti ada hikmah-hikmah yang baik yang bisa saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saudara-saudaraku, kita berangkat untuk menemui Mbah Sudiro, Mbah Suro, untuk menemui Mbah Suro. Karena Mbah Suro dan Mbah Sudiro ini dulunya sama-sama dukun santet, dan alhamdulillah dua-duanya juga sudah bertaubat. Semoga ini nanti bisa mendekatkan persaudaraan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hati-hati, ada lubang. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Hati-hati. Allahu akbar. Inna min salaman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min salaman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min salaman. Allahu akbar. Di bawah sana. Itu di bawah sana. Allahu akbar. Ada. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini beliau di tempatnya Mbah Suro ini. Ini adalah tempatnya Mbah Suro, yang beliau memang sebenarnya saya tidak mau untuk mengganggu beliau, karena beliau saat ini sedang belajar untuk muksa. Beliau saat ini
sedang melakukan sebuah tindakan atau sebuah amalan laku tirakat, yaitu beliau saat ini sedang menjalankan muksa, atau kalau di dalam tasawuf itu belajar tentang as-sofa, al-jafa, dan al-wafa, atau belajar untuk menghilangkan keakuan di dalam diri kita, itu namanya as-sofa. Dan al-wafa itu artinya membersihkan hati, dan al-jafa itu dipuji maupun dicaci sama. Di dalam diri beliau, Mbah Suro ini saat ini akan sulit sekali untuk membangunkan beliau, karena beliau sudah masuk dalam tingkatan muksa. Sebenarnya ini menjadi pertimbangan di dalam diri saya, apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak. Tapi bagaimana lagi, ini tentang Mbah Sudiro, orang yang sedang berusaha untuk di jalan kebaikan, bertaubat dari dukun santet, tetapi disekap oleh gurunya. Makanya terpaksa saya harus datang menemui Mbah Sudiro, menemui Mbah Suro. Mohon maaf, antara nama Sudiro dan Mbah Suro ini hampir sama, bahkan hampir sama di dalam tindakannya maupun dalam kelakuannya, karena dulunya sama-sama dukun santet, dan alhamdulillah sama-sama dua-duanya bisa bertobat. Makanya saya menyebut Mbah Suro ini dengan sebutan Mbah Sudiro berkali-kali, karena rasa cinta saya kepada dua orang ini luar biasa. Ini beliau, Mbah Suro, sedang mengamalkan sebuah perjalanan atau disebut dengan ilmu Upanisa, dan beliau sedang berjalan menuju Kabumian, dan ini berjalan menuju Upawasa dan Muksa. Jadi ada 4 tingkatan di dalam diri ilmu kejawen. Untuk seseorang itu bisa mengetahui Tuhannya itu dengan cara belajar Upanisa. Yang kedua itu adalah Kabumian, yang ketiga itu adalah Upawasa, dan yang keempat itu adalah Muksa. Jadi Upanisa, Kabumian, Upawasa, dan Muksa. Ini beliau saat ini setelah pertama menjalankan Upanisa, yaitu menghilangkan keakuan di dalam diri beliau. Yang kedua, beliau belajar ilmu Kabumian, yaitu belajar wataknya bumi. Bumi itu walaupun dicaci, dihina, diinjak-injak tetap diam dan memberikan kebaikan. Dan yang ketiga adalah Upawasa, yaitu tidak makan, tidak minum, yaitu berpuasa. Dan yang keempat adalah Muksa. Ini terpaksa harus saya bangunkan untuk membantu Mbah Sudiro. Mbah Suro, Assalamualaikum Mbah Suro. Assalamualaikum Mbah Suro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah Suro. Mbah Suro. Astagfirullahaladzim, kelihatannya beliau tidak bisa dibangunkan. Akan saya coba memanggil beliau dengan amalan serat jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun tajalin jad kamu suci kan fayakun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangun.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Barakallah, alhamdulillah, masyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus. Subhanallah, astagfirullah. Wonten kabar napa, Gus? Terus kok jenengan terus bingung ngoten lho tingali. Nggih. Sepindah kula mriki niki wau niate nyambung nitilah silaturahmi. Alhamdulillah panjenengan tasik diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya saya datang ke sini ingin bermusyawarah kepada panjenengan. Tapi sebelumnya juga saya mohon maaf karena harus membangunkan pertapaannya panjenengan. Karena ini ada sesuatu hal yang membuat hati saya benar-benar bingung. Bisa dikatakan ini sesuatu hal yang darurat, yang benar-benar membuat diri saya sangat-sangat bingung. Bisa menjadi sebuah ujian dan saya tetap berhusnudzon kepada Allah. Ini adalah ujian yang diberikan Allah supaya saya bisa lebih berusaha, bisa lebih kuat di dalam menghadapi semua cobaan, termasuk menghadapi dukun santet ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, saya saat ini sedang menghadapi seseorang dukun santet. Beliau ini mempunyai sebuah ajian. Ajian ini disebut dengan ajian lampah lumpuh. Kenapa jenengan kaget? Ngeten, Gus. Ilmu napa niku lampah lumpuh niku mboten syukur tiyang yang saged niku pun saged ngawani bangsa jin niku no. Lampah lumpuh niku. Berarti ajian lampah lumpuh ini bukan hanya bisa mengalahkan bangsa manusia, tetapi juga bisa mengalahkan golongan jin. Leres, Gus. Bahkan kula sing mboten saged ngalahne niku. Panjenengan pernah bertarung dengan orang yang mempunyai ajian lampah lumpuh ini? Pernah, Gus. Padahal panjenengan kan punya ajian rawa rontek. Kewalan kula, Gus. Saestu niku kalah kula. Lampah lumpuh niku memang. Pantesan begini, Mbah. Saya itu ketika menghadapi gurunya Mbah Sudiro, ini saya ceritakan dulu siapa nanti Mbah Sudiro. Ketika saya menghadapi gurunya Mbah Sudiro, ketika saya bertarung itu seperti menghadapi banyak sekali makhluk-makhluk. Ternyata ilmu ini juga mampu menundukkan bangsa jin. Betul. Sehingga anak buahnya itu bukan hanya dari golongan manusia tetapi juga dari golongan jin, nggih. Nggih, leres niku, betul. Saestu niku. Bahkan anak-anak buah dari dukun santet ini terkadang bentuknya itu bisa seperti bangsa jin. Nggih, leres. Terkadang nggak terlihat begitu. Nggih. Saya juga sangat heran sekali ada orang yang mempunyai kemampuan seperti mustahil gitu loh. Bahkan saya kayak apa benar ini terjadi seperti itu. Ketika menempel di pohon, orang-orang ini seperti tidak terlihat. Nggih. Dan terkadang jumlahnya itu bisa banyak sekali gitu. Nah, ketika saya mengeluarkan sebuah ajian atau amalan, itu seperti tersedot lemah gitu loh. Nggih, Gus, leres niku memang lampah lumpuh niku.
Jadi panjenengan sendiri yang mempunyai ajian rawa rontek itu pernah bertarung dengan orang yang mempunyai ajian lampah lumpuh ini juga tidak mampu. Mboten mampu, kula sempat lari, Gus. Lalu bagaimana nggih caranya untuk mengalahkan orang yang mempunyai ajian lampah lumpuh ini? Ya memang niku memang napa badhe nulung sinten namine niku. Nah, niki saya ceritakan dulu nggih. Nggih, nggih. Jadi gini, saya itu punya seorang teman yang saya anggap sebagai orang tua dan guru saya, itu namanya Mbah Sudiro. Nah, Mbah Sudiro ini sebenarnya hampir sama seperti panjenengan dulu, yang setiap hidupnya hanya menuruti hawa nafsu. Jadi hidupnya itu hanya digunakan untuk bersenang-senang dan menyakiti orang. Pokoknya merasa dirinya paling hebat lah begitu. Nah, ketika itu saya datang ke rumah beliau sekali dua kali, saya bawakan makanan, saya dekati, alhamdulillah hatinya tersentuh. Nah, setelah hatinya tersentuh, saya ajak beliau untuk bertobat, alhamdulillah beliau mau. Nah, ketika beliau bertobat, ada banyak sekali dukun-dukun santet yang menyerang beliau. Itu adalah cobaan untuk beliau, sama seperti jenengan dulu. Nah, ketika sama seperti jenengan dulu ketika bertobat, banyak yang nyaci, banyak yang bully, yang mengatakan sampean sok suci, seperti itu sama. Nah, ketika beliau bertarung dengan dukun santet satu persatu, alhamdulillah beliau mampu untuk mengalahkan, bahkan ada juga yang ikut bertobat. Tapi masalahnya yang terakhir ini, beliau itu terlalu sangat bernafsu, ingin menyadarkan gurunya atau teman-temannya, tidak melakukan secara gerilya satu persatu, tetapi pengen dang kayak gitu. Nah, akhirnya beliau datanglah ke markas. Itu juga kesalahan saya, padahal saya sudah ada isyarah waktu itu supaya tidak menuruti beliau, tapi karena beliau memaksa, akhirnya ya terpaksa saya ikuti, datang ke markasnya dukun santet di tempat gurunya itu. Nah, ketika sampai di tempat gurunya itu, ternyata beliau malah tertangkap, dan saya sendiri berusaha untuk menolong beliau. Ternyata sampai saat ini saya belum mampu. Saya sempat bingung kenapa setiap ajian yang saya gunakan, amalan yang saya gunakan, selalu saja bisa dipatahkan. Saya menggunakan amalan dari berbagai macam amalan, tetapi juga bisa dipatahkan. Karena begini, dari golongan mereka juga ada dari golongan jin yang mampu menguasai setiap amalan-amalan. Jadi ada golongan jin itu yang bacaannya pintar dan mampu menguasai amalan, tapi dari golongan jin kafir. Nah, jin kafir ini juga bisa membaca Al-Quran, bisa membaca amalan-amalan begitu. Ternyata dari panjenengan tadi saya bisa mengetahui kalau ternyata ilmu rawa rontek saja tidak mampu untuk mengalahkan ajian dari lampah lumpuh ini, karena sudah menguasai 4 anasir tadi mulai dari anasir tanah, mulai dari anasirnya api, dari mulai anasir angin, itu sudah dikuasai oleh orang yang mempunyai ajian lampah lumpuh niku nggih. Leres Gus. Terus saat niku posisi sinten Mbah Diro niku? Mbah Sudiro. Mbah Sudiro nggih. Iya. Mbah Sudiro disekap nggih. Iya. Ya, tapi ngeten Gus, memang niate Mbah Sudiro niku nggih sae. Ya, sebaiknya nggih niki rembukan nggih ampre wonten jalan keluare niku nglawan napa niku lampah lumpuh. Insyaallah mungkin nggih wonten dalan ngoten niku kan. Iya. Terutama itu kan terus Gus kan sabar gitu. Iya. Tidak ada orang sakti selain sabar. Iya. Itu pasti kalah.
Nggih. Karena memang kesaktian itu adalah kesabaran. Tapi saya juga khawatir jika sampai ada titik jenuh atau bahaya yang bakal menimpa Mbah Sudiro ini. Nah niki ngeten mawon, pokoknya nggih jenengan mungkin bersatu nggih kula nggih saged kalih bantu-bantu pokoknya nggih sekuat tenaga amrih niku Mbah Sudiro kersane lolos sekapan niku. Nggih siap. Berarti niki panjenengan purun siap untuk membantu membebaskan Mbah Sudiro nggih. Nggih siap. Soalnya dheweke nggih pun insaf kados kula. Kados kula niku padha-padha lakone lah. Nggih. Kudu dibantu dulure. Nggih, alhamdulillah. Karena memang setiap orang hidup itu mempunyai lakon atau cerita masing-masing. Karena memang kita hidup di dunia ini hanya tinggal menjalani alur cerita yang Allah berikan kepada diri kita. Yang terpenting kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan peran kita. Yang penting tidak berbelok arah. Yang terpenting kita tidak berbuat buruk. Kita bisa bersungguh-sungguh di jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ya, mugi-mugi mawon dengan kejadian yang menimpa Mbah Sudiro ini ada hikmahnya, menjadikan panjenengan nenek siluman ini nanti bisa bertemu, bisa menyambungkan tali silaturahmi dan akhirnya bisa menjadi saudara. Karena hidup itu yang penting banyak saudara. Semoga dengan kejadian ini nanti bisa menjadikan penguat persaudaraan di antara panjenengan-panjenengan ini. Insya Allah ini semuanya ada hikmahnya. Nggih, mugi-mugi kula tirakat, pentinten tirakat, mugi-mugi saged bantu Mbah Sudiro. Insya Allah. Insya Allah. Ya seperti halnya lidi, kalau sendiri-sendiri akan sangat rapuh. Tetapi ketika menjadi satu bersatu, insya Allah menjadi kuat. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula matur suwun sangat panjenengan sudah mau membantu saya. Sebenarnya saya tidak mau merepotkan panjenengan, tetapi karena ini suatu hal yang darurat, saya tidak mau, karena saya tidak mau minta tolong ke jenengan terus nanti Mbah Sudiro terjadi apa-apa, saya nanti berdosa. Makanya ini saya terpaksa sekali datang ke sini. Kalau tidak terpaksa saya nggak datang ke sini. Wah, alhamdulillah jenengan ngriki nguruki kula, berarti tasik wonten napa niku, tasik wonten tali persaudaraan niku tasik erat, dan kula niku nampa jenengan misale wonten napa-napa masalah kula nggih tulus ikhlas kula bantu. Sale kula sien nggih jenengan arane nggih jenengan bantu dados ngeten iki. Alhamdulillah kula adem munannya. Alhamdulillah. Kula sebenarnya menolong panjenengan itu tanpa pamrih apapun. Saya juga tidak mengharapkan balasan apapun ketika saya menolong siapapun, karena yang menjadi penolong saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berharap panjenengan membalas kebaikan apa yang sudah saya lakukan, tidak. Tapi di sini saya tidak mengharapkan jenengan membantu saya, itu tidak. Tetapi saya hanya menceritakan kalau panjenengan di dalam hati ingin membantu, ya alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi jangan sampai
panjenengan ini nanti membantu saya, membantu Mbah Sudiro karena pernah saya bantu? Enggak, itu dengan hati saya sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, karena memang keadaannya benar-benar sangat tidak memungkinkan. Sebenarnya ketika saya bertarung dengan beliau ini, amalan-amalan bacaan yang saya gunakan, saya kalah. Bukan bacaannya yang kalah, bukan berarti amalannya yang nggak bagus-bagus, amalannya kuat. Hanya saja saya yang menggunakan amalan itu belum bisa menjalankan amalan itu dengan sebaik-baiknya. Karena begini Mbah Suro, kalau hanya sekedar bacaan, bangsa jin itu sangat pintar sekali di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kalau hanya sekedar hafalan, bangsa jin itu lebih hafal daripada kita manusia, karena memang mereka belajarnya bisa lebih lama, umur mereka bisa lebih panjang. Kalau masalah pintar, bangsa jin itu lebih pintar, tetapi bangsa jin itu tidak bisa menjalankan seperti halnya kita manusia, karena bangsa jin tidak punya jisim. Mereka tidak mempunyai jisim jasadiah seperti diri kita. Oleh sebab itu, yang paling penting seseorang ilmu hikmah itu dalam hal tindakannya, bukan pada bacaannya, bukan pula pada hafalannya, tapi pada tindakannya. Jadi ketika saya menggunakan sebuah amalan atau bacaan saya kalah, itu bukan bacaannya yang kalah, tetapi saya yang belum bisa menjalankan amalan yang saya gunakan. Seperti halnya golok yang bagus, tetapi yang menggunakannya tidak bagus, belum bisa, maka tidak begitu bisa berguna. Semoga saja nanti ke depannya saya bukan hanya mengamalkan, tapi juga bisa menjalankan apa yang saya baca ini. Sama seperti ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa atau kata-kata, maka kita harus bisa selalu berkata-kata yang baik, selalu berbicara yang baik. Itu baru nanti doa menggunakan bahasa atau kata-kata dikabulkan oleh Allah. Semoga saja ini semuanya bisa menjadi hikmah, dan semoga saja nanti panjenengan bisa membantu saya untuk membebaskan Mbah Sudiro, dan akhirnya Mbah Sudiro bisa tertolong. Amin ya rabbal alamin. Ini panjenengan ikhlas untuk membantu saya membebaskan Mbah Sudiro? Tulus ikhlas dengan hati saya, Gus. Walaupun mungkin seharusnya panjenengan sudah bisa muksa, saat ini panjenengan belum bisa, harus terganggu kembali mengurusi dunia, menjalankan hablum minannas, tidak bisa fokus ke hablum minallah karena ada urusan dunia saudara kita yang sedang disiksa. Panjenengan ikhlas untuk itu? Insya Allah ikhlas, Gus, ikhlas ini. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya minta panjenengan untuk membantu saya dan penuh dengan keridhaan dan keikhlasan untuk membantu Mbah Sudiro nggih. Injih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo kula aturi panjenengan untuk ikut dengan saya mendatangi markasnya Dukun Santet dan membebaskan Mbah Sudiro nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nuridzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mulia dengan Islam atau mati syahid. Bismillah, bismillah, bismillah. Monggo Mas Sudiro. Bismillahirrahmanirrahim.